Oke, kita lanjut ke bagian komponen dan fungsi dari sistem telekomunikasi. Sistem telekomunikasi merupakan kumpulan hardware dan software yang kompatibel, yang sesuai. Ya, kenapa disebut kompatibel? Karena kan menghubungkan kan satu titik ke titik yang lain. Kalau nggak saling kompatibel, nggak sesuai, nggak bisa terhubung. Untuk mengkomunikasikan, menghubungkan, mengintegrasikan. Jadi kata komunikasi itu bisa ditingkatkan lagi menjadi integrasi. Mau ditambahkan lagi juga boleh, terintegrasi secara real time. Ya, tidak ada delay. Ditambahkan lagi bisa online real time. Dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Jaraknya relatif. Ya, bisa satu kota, satu pulau, bahkan secara internasional. Digambarkan dalam skema ini. Tadi kecilin dulu dikit. Ya. Oke, ini adalah sebuah skema gambaran dari sebuah jaringan lokal plus jaringan lokal yang terpisah oleh jarak. Ya. Jadi di sini ada dua keterangan. Pertama ada LAN, local area network. Anggap aja ini satu kantor. Kemudian ada lagi local area network jauh. Kata jauh di sini berarti terpisah oleh jarak. Nanti ada penghubungnya, bisa pakai modem, bisa pakai kabel biasa, bisa pakai wireless ya. Yang jelas anggap aja local area network ini kantor pusat, gitu ya, kantor pusat. Ini kantor cabang. Seperti itu. Oke, kita mulai dari host komputer. Host komputer dan front end processor. Anda boleh sebut dalam bahasa lain apa? Server, ya. Komputer server. Host komputer. Biasanya dan hampir semuanya itu mempunyai kriteria spesifikasi hardware yang khusus. Jadi kalau prosesor itu, kalau nggak salah Intel itu mengeluarkan seri Xeon, 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 khusus untuk PC server dengan RAM tertinggi, dengan hard disk terbesar, ya. Jadi kalau hard disk sekarang atau SSD sekarang mungkin yang di laptop itu sudah 1 tera. Bisa jadi servernya mungkin 8 tera mungkin ya, pokoknya lebih tinggi aja, lebih tinggi spesifikasinya ya. Karena dia berfungsi untuk melayani, menghandle, mengatur, bertanggung jawab terhadap komunikasi antar jaringan yang terhubung ya di dalam pengaturan jaringan ini. Kemudian terhubung dengan namanya multiplexer. Jadi multiplexer itu anggap aja semacam gerbang gitu ya, gerbang yang mana dia akan menghubungkan satu unit local area network lagi yang kita sebut apa, mini komputer atau mini server, yang di situ ada lagi multiplexer LAN di tempat tersebut yang mengelola beberapa terminal-terminal atau beberapa klien-klien. Beberapa klien. Anggap aja ini kantor cabang kabupaten ya. Terus ini kantor cabang kota gitu ya. Sedangkan yang sini tadi ini kantor pusat. Kantor pusat. Nah, gitu. Tentu saja di kantor pusat juga ada LAN-nya juga.
Nah, yang sering jadi pertanyaan ya, apakah beda kecepatan koneksi antara LAN yang ada di pusat sama LAN yang ada di cabang lain gitu. Kalau idealnya sih sebisa mungkin tidak ada perbedaan, sama-sama cepat. Nah, tapi kan bagaimana jaringan yang jauh tadi beroperasi kan dipengaruhi juga oleh akses telekomunikasi yang dia punya. Dia pakai apa? Dia pakai jaringan internet apa? Misalnya dia pakai apa? IndiHome misalnya ya. Nah, IndiHome-nya lagi bagaimana di kota ini, cabang kota ini. Ininya pakai apa ya? Secepat apa? Nah, itu juga nanti berpengaruh. Oke ya, jadi ada alat namanya multiplexer. Anggap aja sebagai pembagi jaringan. Terus ada lagi multiplexer yang ada di masing-masing LAN. Ya. Ini juga ada. Ya bentuknya beda-beda ya. Mungkin lebih kecil gitu. Tergantung dari klien yang dilayani. Ya. Nah, bagaimana bentuk jaringan dan seterusnya, nah, nanti ada ya namanya topologi. Nah, ini ada keterangan rincinya ya. Komputer Indo adalah mengontrol, mengendalikan semua komputer yang terhubung dengan menggunakan software tertentu. Jadi kalau softwarenya ya software khusus jaringan ya. Kalau Windows itu dulu namanya ada Windows NT, ada Windows Server dan seterusnya. Komputer terminal yang berfungsi memantau dan mengontrol penerimaan dan pengiriman data ke tujuan. Jadi namanya ini biasanya PC bias, keyboard, PC, laptop keyboard sama monitor gitu ya. Tapi biasanya monitornya biasa aja ya. Kadang kalau yang di kliennya itu pakai layar datar ya atau apa namanya ini LED atau LCD, maka biasanya front end processor itu monitornya asal aja gitu ya, masih tabung juga ada gitu. Jadi yang penting bisa kelihatan status koneksi jaringannya. Jadi tadi sebutannya namanya front end processor. Kemudian multiplexer. Nah, ini tadi kan kelanjutan dari front end processor dipakai untuk menghubungkan ya atau mengintegrasikan antara komputer induk host atau server dengan komputer-komputer yang ada di atau klien yang ada di jaringan tersebut. Saluran komunikasi pakai apa? Ya, bisa pakai kabel, wire, atau tanpa kabel, wireless. Ya. Nah, apabila menggunakan penghubung yang berjauhan tadi ya, kantor pusat atau cabang, maka dibutuhkan modem. STB ya, STB. Kalau Anda pakai IndiHome namanya STB. Oke, router. Jaringan dipakai untuk menjembatani, jadi penghubung aja ya, penghubung satu titik dengan titik yang lain. Kenapa harus pakai router? Ya supaya nyambung jaringan komunikasi datanya supaya nyambung. Softwarenya pakai apa? Minimal harus mempunyai sistem operasi yang berbasis jaringan. Jadi kalau saya sebut nanti tadi ya, ada namanya Windows NT, Windows Server gitu ya. Jenisnya untuk versi apa ini? Linux juga ada ya, yang versi-versi untuk server juga ada. Red Hat, kemudian kalau biasanya kita pakai apa itu? Apache ya, Apache gitu. Terus, oh ini skema aja ya, gambaran aja ini. Jadi jarak itu bisa kita sebutkan misalnya di Eropa,
di Amerika, di Asia gitu ya. Jadi ini gambar apa ini? Modem, ya modem. Modem ini multiplexer. Kemudian fungsi sistem telekomunikasi adalah, jadi kalau kita bicara sistem berarti harus ada ketentuan, prosedur, keteraturan ya. Dan mempunyai tujuan. Tujuannya apa ini? Mengirim dan menerima data dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Boleh Anda tambahkan secara online real time. Nah, gitu. Dan tidak merubah nilai informasi. Boleh tambahkan, silakan. Karena semakin ke sini definisi itu semakin khusus ya, semakin strict ya, semakin memberi kepastian definisi gitu. Jadi kalau hanya mengirim dan menerima, ini berapa lama? Jangan-jangan 2 hari ya, itulah sistem komunikasi yang nggak bagus gitu. Ingat zaman dulu ya, waktu masih ada zaman CDMA dulu, kalau SMS dari CDMA ke GSM itu bisa 12 jam nyampainya. Padahal definisi SMS yang baik itu kurang dari 3 menit. Jadi kalau ada pesan, kemudian jaringan sangat padat, maka targetnya itu harus terkirim paling lama 3 menit. Kalau lebih dari 3 menit, itu dianggapnya fail atau gagal. Protokol. Kita beberapa hari ini, semasa COVID ini, sering mendengar kata istilah protokol. Cuma kalau di COVID istilahnya protokol kesehatan, protokol pencegahan, terkait dengan saran dari WHO. Jadi protokol kesehatan menurut WHO harus gini ya, cuci tangan, kemudian pakai masker, kemudian jauhi kerumunan dan seterusnya. Itu protokol. Tapi protokol di sini kita artikan sebagai sekumpulan aturan prosedural untuk mengatur transmisi data ya, karena ini kan jaringan yang kita bahasnya ya, protokol jaringan yang kita bahas ini, bukan protokol COVID gitu ya. Jadi kenapa kok harus ada protokol? Anggap aja protokol itu bahasa yang bisa kita pakai untuk berkomunikasi antara satu unit hardware dengan unit hardware yang lain. Ada yang pakai Windows, sistem operasi Windows. Ada yang pakai sistem operasi iOS, ya, Apple, ya, MacBook, Mac Pro kayak gitu. Ada yang pakai Linux. Nah, bagaimana minimal 3 sistem operasi pada laptop, pada komputer tadi itu bisa berkomunikasi satu sama lain? Nah, itu baru sistem operasinya ya. Belum misalnya hardware-nya, portnya, kabelnya, modemnya, ya, segala macam. Nah, sehingga diperlukan sebuah standarisasi yang kita sebut dengan protokol. Ya, protokol apa aja? Yang paling sering kita pakai itu adalah protokol Open System Interconnection. Ya. Nah, ini. Nanti sekilas kita bahas ya. Nanti secara detailnya ada di mata kuliah pengantar sistem jaringan ya. Jadi di PT itu hanya kulitnya aja ya. Oke, kita break dulu karena